Piala Dunia, sebuah ajang olahraga terbesar dan paling populer sejagat tidak selalu menghadirkan kisah-kisah yang membuat kita takjub. Ajang olahraga terbesar ini juga pernah menghadirkan peristiwa tragis dalam perkembangannya. Berikut ini adalah kisah mengenai peristiwa tragis Piala Dunia, kisah tentang Andrés Escobar yang terbunuh hanya karena satu kesalahan yang dia lakukan ketika bermain di ajang sepak bola ini. Andrés Escobar lahir dengan nama Andrés Escobar Saldarriaga di Medellin, Kolombia pada tanggal 13 Maret tahun 1967. Escobar adalah pemain sepak bola profesional Kolombia yang cukup terkenal dan bermain di posisi bek. Escobar dikenal dengan pembawaannya yang tenang ketika memimpin lini pertahanan sebagai seorang center back, sehingga dia mendapat julukan The Gentleman oleh media sepak bola maupun oleh para penggemarnya. Karir sepak bola mudanya dimulai pada tahun 1985 sampai 1986 di sebuah tim sepak bola lokal bernama Atlético Nacional, sedangkan karir seniornya sendiri dimulai pada tahun 1986 di tim yang sama hingga tahun 1989. Di Atlético Nacional Escobar sukses mencatatkan 78 penampilan sebelum akhirnya hijrah ke benua Eropa setelah dipinang oleh klub sepak bola Swiss yaitu Young Boys pada tahun 1989. Namun karirnya di Young Boys tidak berlangsung lama, dia hanya mampu tampil sebanyak 8 kali di sana. Pada tahun 1989 Escobar pulang kampung ke Medellin, Kolombia dan bergabung kembali dengan klub lamanya Atlético Nacional, dan pada tahun yang sama itu pula dia sukses membantu Atlético Nacional meraih titel juara di ajang Copa Libertadores. Nah, sebelum tahun 1994 Escobar sempat dilaporkan telah menerima tawaran untuk bermain di klub raksasa Italia saat itu, yaitu AC Milan. Escobar tercatat memulai debut perdananya di tim nasional Kolombia pada tanggal 30 Maret tahun 1988, dan ketika itu Kolombia berhasil mengalahkan timnas Kanada dengan skor telak 3-0. Penampilan perdananya di kompetisi internasional bersama timnas Kolombia terjadi pada tahun 1988 di ajang Rus Cup di mana mereka berhasil menahan imbang timnas Inggris dengan skor 1-1. Pada tahun 1989 ketika usianya baru menginjak 22 tahun, dia tampil di ajang Copa America sebanyak 4 kali, dan pada tahun yang sama pula dia dan timnas Kolombia tampil di kualifikasi Piala Dunia tahun 1990. Timnas Kolombia berhasil lolos kualifikasi Piala Dunia 1990 dan masuk ke fase 16 besar. Escobar tampil di semua pertandingan yang ada. Pada tahun 1991, Escobar kembali dipanggil untuk membela timnas Kolombia di Copa America di mana dia tampil sebanyak 7 kali. Meskipun Escobar tidak tampil di babak kualifikasi Piala Dunia tahun 1994, namun dia tetap dipanggil untuk tampil membela timnas Kolombia di ajang Piala Dunia 1994 kala itu. Gol bunuh diri Escobar yang tak disengaja terjadi di ajang Piala Dunia 1994 ketika timnas Kolombia menghadapi timnas Amerika Serikat di pertandingan kedua fase grup. Pada waktu itu Escobar bermaksud untuk memblok bola crossing berbahaya dari pemain Amerika Serikat John Harkes di depan gawang Kolombia, tanpa disengaja blok tersebut malah mengubah arah bola hingga masuk ke gawang Kolombia. Berkat gol bunuh diri Escobar itu, Amerika Serikat menang atas Kolombia dengan skor 1-0. Kovimman hinnan Kolumbian putoamisesta maksoi puolustaja Andrés Escobar. Escobar murhattiin, hänen ruumistaan löytyi 12 vuotta.
Beberapa waktu setelah Piala Dunia 1994, Escobar memilih untuk kembali ke kota Medellin, padahal dia sudah disarankan untuk tinggal sementara bersama kerabatnya di Nevada, Amerika Serikat demi keselamatannya. Peristiwa gol bunuh diri yang dia lakukan di Piala Dunia 1994 itu sangat berdampak di Kolombia, apalagi pada waktu itu timnas Kolombia sedang tampil bagus-bagusnya di Piala Dunia, dan digadang-gadang bisa menjadi juara. Masa itu Kolombia dikenal di seluruh dunia karena menjadi surga bagi banyaknya kartel-kartel dan gangster-gangster besar. Situasi keamanan di Kolombia waktu itu juga sangat tidak stabil, ada banyak kekerasan, penembakan, pembunuhan dan penculikan terjadi setiap minggunya, dan semuanya terkait dengan aktivitas kartel-kartel narkoba di sana. Keadaan Kolombia saat itu diperburuk lagi oleh gagalnya timnas Kolombia di ajang Piala Dunia 1994 berkat gol bunuh diri yang dilakukan oleh Escobar. Pada tanggal 1 Juli tahun 1994, 5 hari setelah tersingkirnya timnas Kolombia dari Piala Dunia, Escobar dan temannya pergi ke sebuah bar di kota Medellin. Setelah itu dia dan temannya memutuskan untuk mengunjungi sebuah klub malam bernama El Indio, dan setelah keluar dari klub tersebut dia dan temannya berpisah. Tepat pukul 3 dini hari, Escobar hanya seorang diri di parkiran El Indio di dalam mobilnya. Tak berselang lama ada 2 orang pria menghampirinya dan mereka kemudian terlibat adu mulut. Kedua orang itu seketika mengeluarkan pistol berkaliber 38 dan menembaki Escobar sebanyak 6 kali yang membuat Escobar tewas seketika. Kedua pria itu meneriaki kata gol di setiap tembakannya. Sang center back timnas Kolombia itu pun tewas terbunuh secara tragis akibat 6 peluru yang bersarang di badannya. Berita mengenai peristiwa pembunuhan Escobar itu sontak terdengar di seluruh dunia dan menjadi headline berita utama. Pada tanggal 2 Juli tahun 1994, sehari setelah peristiwa penembakan Escobar itu, seorang pria bernama Huberto Castro Munoz ditangkap dengan tuduhan pembunuhan Escobar. Munoz merupakan seseorang yang bekerja sebagai pengawal kartel dan sopir. Dia kemudian divonis penjara selama 43 tahun dan sudah dibebaskan pada tahun 2005 karena berkelakuan baik saat di penjara. Peristiwa penembakan Escobar ini dikaitkan dengan kegagalan timnas Kolombia di Piala Dunia 1994 berkat gol bunuh dirinya oleh banyak media dunia. Banyak media dan orang-orang mengatakan bahwa penembakannya itu terkait dengan sejumlah kartel yang kecewa dengan gagalnya timnas Kolombia di ajang tersebut. Pemakaman Escobar dihadiri hampir 120.000 orang dan setiap tahunnya ada peringatan khusus untuk mengenang Escobar di kota Medellin. Pada tahun 2002, masyarakat kota Medellin juga membangun patung untuk mengenang Escobar dan sebagai bentuk penghormatan atas jasanya terhadap sepak bola, kota Medellin dan negara tercintanya Kolombia. Setelah peristiwa pembunuhan Escobar itu, image Kolombia di mata dunia menjadi berubah drastis. Semasa hidupnya Andrés Escobar telah mempromosikan sisi positif Kolombia kepada dunia agar negaranya dapat dipandang sebagai sebuah negara yang ramah dan bersahabat. Andrés Escobar masih dikenang sebagai seorang pahlawan di dunia sepak bola Kolombia, terutama oleh penggemar klub Atlético Nacional, klub sepak bola yang menjadi rumah baginya sepanjang karirnya sebagai pesepak bola profesional. Kisah Andrés Escobar ini sepatutnya menjadi pelajaran bagi kita semua yang mencintai sepak bola. Kita semua harus selalu menyadari bahwa tidak ada sepak bola atau olahraga apapun yang seharga dengan nyawa manusia. Terima kasih telah menyaksikan, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.